episode pertama ini kita akan membahas topik yang pastinya seru banget untuk kita bahas ya. Topiknya itu adalah belajar itu menuntun, melayani hakikat dan unsur-unsur pendidikan. Nah, di episode pertama ini saya nggak sendirian. Saya membawa 5 narasumber terbaik dari kelompok saya. Boleh nih kakak-kakaknya sapa dulu buat pendengar kita sekaligus perkenalan. Halo, aku Arsya. Halo, aku Yulia. Kalau saya Yusuf. Kalau saya Rahmat. Saya Tia. Nah, oke. Ini adalah 5 narasumber kita untuk malam ini. Oke, kita lanjut ya kakak. Nah, di sini kan kita udah sering banget ya mendengar tentang makna arti pendidikan. Tapi apa sih makna arti pendidikan dari sudut pandang kalian sendiri itu apa sih? Boleh dijelaskan ke Tia? Ya, jadi kalau menurut aku, kalau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kalau kita itu merupakan usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suatu potensi agar anak-anak terus berkembang. Gitu ya. Jadi pendidikan itu proses sadar ya, bukan hanya kegiatan rutinitas yang ada di sekolah aja. Iya, betul banget. Terus juga Ki Hajar Dewantara pernah bilang kalau pendidikan itu tuh merupakan tuntunan di dalam hidupnya anak-anak. Jadi tugas pendidik itu bukan hanya memaksa, tetapi juga menuntun anak-anak agar terus berkembang sesuai kodrat dan alamnya. Saya setuju karena pendidikan itu sejatinya menjelaskan bukan hanya tempat untuk mentransfer ilmu, tapi juga terdapat proses memanusiakan manusia. Menarik, kalau aku lihat Paulus bilang pendidikan itu indikas sadar dan kritis. Jadi nggak cuma ngerti pelajaran, tapi ngerti maknanya juga. Aku mau tambah sedikit, pendidikan juga ada dimensi spiritual. Jadi bukan hanya kecerdasan secara intelektual, tapi juga ada moral dan hati nurani yang bikin pendidikan itu jadi bermakna. Wah, seru banget ya. Jadi pendidikan itu bisa membangun karakter seseorang ya. Nah, kalau tadi kita bahas terkait makna pendidikan, sekarang kita bahas terkait unsur-unsur pendidikannya. Unsur-unsur pendidikan itu ada apa aja sih? Yang pertama tentu saja pendidik, karena mereka adalah orang yang sengaja berperan memilih peserta didik menuju kedewasaan. Tapi untuk menjadi pendidik, pintar aja nggak cukup. Benar, harus punya kepribadian yang baik, sehat jasmani dan rohani, serta punya kompetensi profesional dan pedagogik. Kalau kata Ki Hajar, pendidikan juga harus menjalankan prinsip trikon, kontinuitas, konferensi, konsentris, yang artinya pendidikan harus konsisten, menyesuaikan zaman, tapi tetap harus berakar pada budaya bangsa. Menurut aku pendidik zaman sekarang juga harus melek teknologi. Jadi kalau gurunya nggak adaptif, belajar juga jadi nggak bosenin dong. Jangan lupa aspek empati. Pendidikan harus bisa memahami latar belakang siswa yang sangat beragam. Empati. Karena dengan adanya empati, proses belajar jadi lebih manusiawi. Oke, selanjutnya peserta didik itu siapa sih? Oke, jadi kalau menurut saya, peserta didik itu bukan objek, mereka subjek aktif dalam pembelajaran. Jadi mereka itu punya rasa ingin tahu untuk kemampuan berkembang gitu. Makanya para pendidik itu bukan mendikte, tapi memfasilitasi agar peserta didik bisa menemukan jati dirinya. Sangat setuju banget, apalagi di era digital ini peserta didik itu punya akses yang sangat banyak buat mencari informasi. Justru mereka punya tantangan itu bagaimana dia bisa memilah dan memahami dengan cara kritis. Setuju. Pendidik zaman sekarang itu ngajarin kita cara mikir, bukan cuma ngajar materi. Nah, kalau tujuan dari pendidikan itu apa sih? Tujuan pendidikan itu berjenjang. Ada tujuan umum, nasional, institusional, kurikuler, dan semua mengarah ke satu hal, menciptakan manusia seutuhnya beriman dan berakhlak. Betul, pendidikan nasional juga bukan cuma soal akademis, tapi juga karakter dan moral. Aku tambahin tujuan pendidikan
dan tetap peduli sama sesama. Orang pendidikan itu bukan yang egois. Nah, bagaimana dengan alat pendidikan dan pola asuhnya? Alat pendidikan itu bisa berupa reforman atau penguatan, seperti penghargaan dan hukuman mendidik. Sedangkan pola asuh itu ada 3, otoriter, liberal, dan demokratis. Nah, pola demokratis paling ideal karena menghargai pendapat peserta didik, tapi tetap punya aturan yang jelas. Orang tua sekarang juga harus bisa jadi teman ngobrol, bukan cuma ngawasin, tapi juga nuntun kita dengan cara yang hangat. Benar, pola asuh yang baik harus menyeimbangkan kasih sayang dan ketegasan. Jadi anak punya kebebasan, tapi dia tahu batasnya. Nah, terakhir nih Kak, lingkungan pendidikan bisa dijelaskan secara singkat mungkin? Ya, boleh. Seperti ini ada contohnya, itu konsep prinsip pendidikan dari Gita Dewantara, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang dimana ketiganya itu tuh saling menguntungkan agar proses pendidikan bisa berjalan dengan baik. Setuju. Sekarang tambah lagi lingkungan digital, media sosial bisa jadi tempat belajar, tapi kalau dipakai dengan cara yang bijak. Ya, tapi tantangannya yang sangat besar. Ya, digital bisa membangun sekaligus merusak. Jadi literasi digital harus jadi bagian penting di era sekarang. Wah, seru banget ya pembahasan kita kali ini terkait tentang makna pendidikan dan unsur pendidikan. Semuanya lengkap kita bahas di sini dan nyambung banget ya. Intinya pendidikan itu adalah proses hidup yang menuntun manusia untuk berkembang sosial pagar dan zamannya. Dan unsur-unsur pendidikan harus seimbang. Misalnya pendidik, peserta didik, tujuan alat, dan lingkungan. Iya, benar banget. Kalau sebagai harmonis, pendidikan itu bisa membuat manusia yang cerdas dan berkarakter. Setuju, pendidikan itu bukan hanya sekedar membangun kesadaran, tapi juga menambah pengetahuan. Dan yang paling penting, pendidikan tuh harus menuntun manusia menjadi pribadi yang beriman, berpikir kritis, dan berperan positif di masyarakat. Seperti itu, oke deh. Terima kasih ya buat kakak-kakaknya sudah meluangkan waktu di malam hari ini. Untuk pendengar kita, Eka Pandrum, jangan lupa saksikan terus episode selanjutnya supaya nggak ketinggalan. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya semuanya. Terima kasih. Dadah. Dadah.